Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menuturkan, hikmah penciptaan api. Allah telah menciptakan api yang merupakan salah satu nikmatnya yang terbesar kepada hamba-hambanya, karena Allah mengetahui bahwa api yang banyak dan berhamburan di alam dapat merusak. Maka dengan hikmahnya Allah menjadikannya terbatas. Jadi api yang sifatnya itu merusak, sifat aslinya itu merusak, banyak berhamburan di alam, ini bisa merusak. Maka dengan hikmahnya Allah menjadikannya terbatas. Jadi Allah menciptakan api itu dengan jumlah yang terbatas agar tidak merusak alam gitu. Tapi ketika dibutuhkan, api itu ada dan dapat digunakan pada setiap urusan yang membutuhkannya. Api tersimpan dalam materi-materi dan manfaatnya banyak tidak terhitung sebenarnya. Di antaranya api dapat digunakan untuk memasak makanan, memasak minuman yang bila tidak ada api tidak akan matang misalkan, dan tidak akan tercampur. Selain itu, emas, perak, tembaga, besi, timah, dan lain-lainnya yang dibutuhkan manusia. Kalau nggak ada api, maka nggak ada manfaat yang bisa diambil dari barang-barang tersebut gitu. Artinya emas, perak, tembaga, besi, timah itu bisa tercipta karena adanya api. Allah berfirman dalam Al-Quran, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Quran surat Saba ayat 13. Dengan api, besi dapat menjadi lunak, sehingga manusia dapat membuat bermacam-macam barang yang bermanfaat dan alat-alat untuk perang seperti baju besi, pedang, terus senjata-senjata gitu kan, yang dibuatnya pakai besi. Itu cara pembentukannya kan pakai api, dengan api gitu. Kemudian besi itu jadi lunak karena api. Nah kemudian bisa dibentuk dengan seperti yang sesuai manusia harapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari besi dibuat alat-alat untuk membajak dan menuai, serta alat-alat lain yang dapat diolah dengan api. Juga dapat dibuat alat-alat untuk memalu, alat-alat untuk memecah batu-batu gunung yang keras, dan banyak alat-alat untuk menebang kayu-kayu yang banyak jumlahnya. Seandainya tidak karena kasih sayang Allah dengan menciptakan api, niscaya manfaat-manfaat itu tidak akan dapat diperoleh. Seandainya tidak ada api, maka emas dan perak tidak akan dapat dibuat menjadi uang, perhiasan, dan manfaat yang lainnya. Perak, contoh kita pakai uang logam. Uang logam itu kan dari perak. Nah, adanya bisa dibentuk seperti sedemikian rupa, seperti 500 rupiah ya, 500.000 rupiah itu kan pakai perak gitu. Itu kan hasil dari perak, hasil pembentukan dari perak. Nah cara bentuknya kan pakai api gitu. Emas juga, tentang perhiasan juga itu, tentang kalung, gelang, itu kan asalnya dari emas, dan emas itu bentuknya enggak seperti kalung atau gelang yang kita gunakan sebagai perhiasan. Itu kan asalnya tetap emas batangan gitu. Nah kemudian dengan api, emas itu bisa dibentuk sedemikian rupa, bisa dibentuk seperti kalung, gelang, perhiasan-perhiasan yang selama ini kita tahu gitu. Kemudian kegembiraan yang dirasakan dengan adanya api ketika orang diliputi kegelapan malam. Contoh lagi camping kan itu untuk kehangatan dan penerangan kita pakai api. Begitu juga zaman dulu waktu belum ada listrik itu kan pakai api gitu. Bahkan lampu badai, lampu badai itu kan juga pakai api itu. Lampu badai sebelum ada listrik. Bagaimana mereka mendapat cahaya dengannya dan dapat memperoleh penerangan dalam semua urusan mereka, baik urusan makan, urusan minum, merapikan tempat tidur, melihat sesuatu yang dapat membahayakan, dan menggeluti apa yang mereka sukai di darat dan di laut. Jadi mereka mendapatkan kesenangan dengan adanya api, sehingga seolah-olah matahari tidak hilang dari ufuk mereka. Jadi di zaman dulu sebelum adanya listrik itu, ketika udah langit udah mulai gelap, udah nggak ada lagi matahari gitu kan, matahari udah terbenam, itu kan gelap. Nah itu dengan api manusia bisa melakukan hal yang mereka mau gitu, mau urusan manusia gitu. Itu contoh hikmah penciptaan api dengan latar belakang zaman dulu sebelum adanya listrik. Dengan api pula mereka dapat menolak bahaya salju dan angin yang dingin, serta dapat membantu mereka dalam pertempuran dan menyerang
benteng-benteng yang tidak dapat dikuasai kecuali bila menggunakan api. Ya, jadi seperti yang kita tahu dalam film-film perang, itu api sangat banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaat yang bisa diambil, banyak banget. Entah itu buat penerangan, entah itu buat perlengkapan persenjataan, tambahan perlengkapan senjata. Bahkan kalau kalian pernah nonton film perang, ya ada di salah satu film perang itu yang anak panahnya itu dikasih api gitu, dibakar dulu di ujung anak panahnya itu ada bensinnya, kemudian mereka nyalain api di barisan paling depan gitu, paling depan para pemanah. Kemudian ujung anak panahnya ini dibakar gitu, dibakar dengan api yang di depan tadi. Dibakar, kemudian itu bisa itu ya bermanfaat banget lah buat perang gitu. Di zaman dulu ya, waktu masih banyak sekali perang-perang. Apalagi belum ada senjata-senjata modern yang masih mengandalkan panah, pedang, perisai gitu kan. Api itu sangat berguna sekali untuk kehidupan manusia, untuk urusan-urusan manusia. Bahkan kalau di zaman sekarang juga kita nggak luput dari api gitu. Bahkan misalnya perokok itu kan juga butuh api untuk bakar rokoknya gitu. Kemudian selain hikmah yang pertama tadi untuk memasak itu kan juga butuh api gitu. Ya mungkin bisa lah yang pakai kompor listrik. Kompor listrik pakai api sama aja, yang namanya kompor. Yang masaknya memanfaatkan panas lain selain panas api, kan ada juga itu. Panas matahari atau apa itu. Ya adalah pokoknya. Tapi kebanyakan tetap menggunakan api, entah itu kompor listrik. Bahkan kompor listrik pun tetap menggunakan api gitu, untuk memasak. Kemudian masakannya untuk kita makan, untuk bertahan hidup gitu. Jadi ya berpengaruh banget dalam hidup kita gitu api. Meskipun Allah menciptakan api itu notabene api itu menghanguskan, menghapus, merusak alam gitu. Tapi kalau tidak ada api ya tidak ada kehidupan manusia juga gitu. Tidak ada peradaban. Kalau nggak ada api, ini contoh hikmah api. Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi besarnya nilai nikmat api ini yang hikmah-hikmahnya Allah jadikan berada di tangan manusia. Jika mereka mau, mereka dapat menyimpannya. Dan jika mereka mau, mereka dapat menampakkannya. Menampakkan api gitu. Jika manusia jika manusia mau, ya kalau mau simpan, kalau mau juga ya perlihatkan gitu. Apalagi di zaman sekarang ya udah ada listrik, itu mungkin kalau buat penerangan atau apa gitu kan udah nggak terlalu bermanfaat gitu ya, nggak terlalu kelihatan hikmah apinya gitu. Memang, tapi adanya listrik ini kan juga ada apinya gitu loh. Jadi di aliran listrik itu bukan hanya listrik tapi juga ada apinya gitu. Contoh kalian di motor itu yang kabel yang ke busi itu kan mengeluarkan percikan api gitu. Nah itu sebenarnya itu listrik. Nah listrik itu kan juga berupa percikan api gitu. Jadi bahkan di zaman sekarang pun walaupun sudah ada listrik, ya itu sebenarnya api gitu. Banyak banget hikmahnya api gitu. Mungkin kalau pandangan kita api itu ini ada pepatah. Banyak juga yang bilang api kalau kecil itu menjadi kawan, tapi kalau besar jadi lawan. Ya karena itu tadi, itulah mengapa Allah menjadikan dengan hikmahnya Allah menjadikan api itu menjadi terbatas. Gak semuanya pakai api gitu. Karena kalau semuanya otomatis api jadi besar gitu. Api yang besar itu adalah lawannya manusia, harus dimatikan, harus dipadamkan gitu kan. Makanya oleh karena itu Allah dengan hikmahnya menjadikan api ini jumlahnya terbatas. Ya nggak semuanya gitu. Jumlahnya terbatas. Makanya apinya kecil gitu, api kecil yang bisa menjadi teman untuk manusia gitu, bisa menjadi kawan manusia. Hikmahnya api ini sangat besar, nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan hikmahnya Allah menciptakan api gitu.
elemen utama di alam semesta selain air, angin, tanah, udara, itu juga ada api itu. Di Avatar ketika negara api menyerang. Wow ya. Wallahu a'lam bishawab.